Sudah, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ya. atas waktunya. Dilanjutkan perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Nasional dalam pemilihan umum 2024. Pemberi kuasa Ahmad Syaiqo, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan Abu Bakar sebagai Sekretaris Sekjen Dewan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Perkenalkan, kami tim kuasa hukum dari DPP Partai Keadilan Sejahtera yang sebagai koordinator Zaiduddin Paru diwakilkan kepada kami pertama Khairullah Sarjana Syariah Magister Hukum, selanjutnya Arif Imawan sebagai SHMH sebagai mewakili. Izin Yang Mulia. Siapa yang kedua tadi? Arif Imawan. Oke. Baik. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kewenangan mahkamah dianggap dibacakan ya. Oke. Kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum dianggap dibacakan. Kedudukan hukum dianggap dibacakan. Tenggat waktu dianggap dibacakan. Langsung pokok permohonan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pokok permohonan suara pemohon yang benar dan pengaruh pada perolehan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. Tabel 1 dianggap dibacakan. Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh termohon yang di dalam model C hasil kabupaten, bukti P1, pengurangan terjadi sebesar 2.000 suara yang jika tidak dikurangi suara pemohon, total perolehan suara pemohon sebesar 9.989 suara atau satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang memperoleh suara 9.593 suara dan pemohon memperoleh kursi ke-9 atau kursi terakhir pada Dapil 3 Bangkalan yang diuraikan dalam tabel di bawah ini, tabel 2 dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Terus suara berjenjang, pemohon telah mengajukan keberatan karena berkurangnya suara pemohon tersebut di tingkat PPK Kecamatan Konang karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi model keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang, bukti P2, sehingga pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Bangkalan, bukti P3. Malapetaka berkurangnya perolehan suara pemohon sehingga terjadi selisih perolehan suara dimulai dari rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, yaitu pada Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Konang karena keberatan pemohon tidak mendapatkan respon dan tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang, sehingga pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa model C hasil salinan TPS yang membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif pada tingkat desa pada Desa Turin Timur diuraikan sebagai berikut. 1. Di Desa Turin Timur, Kepala Desa Klebun Desa Turin yang bernama Lutfianto menjadi dalang kekusutan perhitungan suara karena ingin memenangkan calon dari Partai Golongan Rakyat Indonesia nomor urut 1 Gelombang Rakyat ya. Ya. Jangan ada salah, itu ada SK khususnya, itu saudara sendiri ini sebetulnya. Silakan. Siap, salah yang beda. Golongan Gelombang Rakyat Indonesia nomor urut 1 bernama Samsul Sikom yang merupakan saudara seibu dari calon tersebut. Tindakan Kepala Desa Klebun Desa Turin Timur bernama Lutfianto untuk memenangkan Samsul Sikom tersebut secara terstruktur melibatkan aparat Desa Turin Timur dan sejumlah anggota KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Turin Timur, sehingga suara yang diperoleh Samsul Sikom dari Partai Gelora sebesar 4.050 suara sesuai dengan 4.050 surat suara
yang dipergunakan atau 100% kehadiran pemilih pada 15 TPS di Desa Durin Timur tersebut. 3. Secara sistematis dilakukan dengan cara membuat kebijakan melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di dusun-dusun untuk memudahkan para pemilih menggunakan hak pilihnya. Oleh Kelebun Lutfianto, ke-15 TPS atau seluruh TPS di Desa Durin Timur ditempatkan pada satu dusun, yakni pada Dusun Bundek, padahal di Desa Durin Timur mempunyai 5 dusun. 1. Dusun Bundek, Dusun Taman Senjer, Dusun Serpang, Dusun Taman Seloh, dan Dusun Konpereng. Sehingga warga dari keempat dusun lainnya enggan untuk memilih, bahkan terhalang untuk memilih, dan terindikasi adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu yang melanggar asas langsung umum bebas dan rahasia, jujur dan adil secara struktur, sistematis dan masif, yang tidak hanya merugikan pemohon tetapi merugikan aspek-aspek demokrasi rakyat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memberikan keadilan substantif kepada pemohon dan masyarakat Desa Durin Timur untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang jujur dan adil dengan membawa semangat demokrasi yang baik, benar, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar peraturan undang-undang di Indonesia. Yang keempat, secara masif hal tersebut dilakukan kepada 4.081 pemilih yang tercatat dalam DPT di Desa Durin Timur. Di 15 TPS penyelenggara pemilu pada Durin Timur tersebut, jika dipresentasikan dengan surat suara yang terpakai di 15 TPS sebesar 4.050 surat suara atau sebesar 99,24%, suatu angka yang sangat fantastik, hampir 100% yang sangat mustahil terjadi apabila pemilihan umum dilakukan secara normal tanpa melibatkan Kelebun berserta perangkat desa, termasuk penyelenggara pemilu di tingkat desa KPPS di Desa Durin Timur. Kelima, bukti-bukti yang dihasilkan di himpun pemohon tentang pelaksanaan pemilihan umum pada 15 TPS di Desa Durin Timur yang diduga mengindikasi adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut diuraikan. Memenuhi indikasi. Jangan dibaca semua ya. Poin 1, 2, 3, 4 itu baik, dianggap dibacakan. Baik. Kalau Anda bacakan semua ini bisa sampai nanti siang ini. Baik, izin yang mulia dilanjutkan. Oke, tabel 3 dianggap sudah dibacakan yang mulia. Lanjut ke penjelasan di bawah tabel 3 itu halaman 13. Baik. Bahwa jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara memenuhi keadilan substantif dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah, berdasarkan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 PHPU 2008 tentang putusan konstitusi 45 PHPU 2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi 84 2011 dan beberapa putusan lainnya, dan berbagai variasi putusan yang dapat dijadikan sandaran secara alternatif suatu putusan sehingga memenuhi keadilan substantif yang diharapkan menjadi marwah baru Mahkamah Konstitusi di dalam masa-masa akhir banyak dihujat oleh masyarakat yang intinya tidak mencerminkan kekuatan baru reformasi konstitusi yang semula dimaksud untuk menjaga arah perjalanan bangsa dan negara dalam wadah konstitusi modern dengan meninggalkan luka-luka masa lalu sebelum terjadinya reformasi 1998. Berdasar keseluruhan uraian di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima permohonan ini dan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum permohonan pemohon. Oke, lanjut ke Bangkalan 5. Bangkalan 5 diizin untuk dilanjutkan.